Kita siapkan silinder. Untuk silinder kita bisa pakai bahan apa saja Pak, yang penting bulatan bagian dalamnya benar-benar licin. Dalam artian tidak ada kentup atau tonjolan-tonjolan kecil. Mungkin bisa pakai pipa bos atau pin piston motor atau pipa kaleng, tapi yang agak keras. Seperti contoh di sini saya gunakan pipa kaleng yang lumayan keras. Keras itu dalam artian tidak lembek Kak. Ini bekas pipa pompa angin saya gunakan. Kemudian kita siapkan sebongkah timah. Untuk timah bisa gunakan timah pancing atau timah rantai jala, kalau ada timah solder juga mungkin bisa Pak. Di sini ada dua cara, dua-duanya menggunakan teknik casting atau pengecoran. Sebelum itu kita olesi dulu bagian dalam silindernya menggunakan minyak atau oli ya, supaya tidak ada sifat menempel atau rapat. Tapi gak pakai minyak juga bisa. Cara pertama adalah kita siapkan potongan kawat pendek yang mana salah satu ujungnya dibuat bulat layaknya lubang kecil. Lalu kita tancapkan pada tanah. Usahakan tanahnya tidak ada gerinjel-gerinjel atau coak kecil. Sebut saja ya permukaan datar lapa. Kemudian kita sedikit tancapkan silindernya pada tanah dengan posisi tancapan kawatnya berada di posisi tengah-tengah silinder. Fungsi sedikit menancapkan silinder pada tanah adalah supaya silindernya tetap tegak dan tidak mudah jatuh. Lalu kita panaskan timahnya sampai mencair. Berbeda dengan aluminium Pak. Kalau aluminium harus menggunakan api yang menyembur dan sangat panas seperti api gas torch. Tapi kalau timah bisa kita panaskan menggunakan api tungku atau kompor gas saja sudah cukup untuk mencairkannya. Setelah cair lalu kita tinggal corkan saja ke dalam silindernya. Tapi cara ini memang bisa dibilang agak sedikit ribet. Ribet tuh dalam artian kan kita tidak tahu takaran banyak timahnya segimana. Kalau terlalu sedikit kepala pistonnya kurang efisien. Kalau terlalu banyak bulatan kawat ini pasti tenggelam. Tapi mungkin kita bisa menggunakan cara kedua, yaitu kita corkan saja timahnya tanpa menggunakan kawat seperti ini. Kalaupun tumpahan timahnya kebanyakan, kita bisa potong saja. Ya, kita tahulah sifat timah itu jangankan menggunakan gergaji besi. Diiris pakai pisau saja sudah bisa ngelupas ya kan? Itulah alasan kenapa bulatan silindernya harus benar-benar licin dan mulus. Karena kalau tidak, gesekan timah pada permukaan dinding silinder mengakibatkan semakin lama bergesek, akan semakin habis permukaan kepala pistonnya. Berbeda halnya dengan besi Pak. Kemudian kita buat lubang di tengah bulatan piston ini. Sekali lagi karena ini bahannya timah jadi sensitif dan akan mudah untuk membuat lubang. Kita bisa gunakan jara atau jarum kawat tajam untuk melubangi. Kalau saya pakai bor saja Pak. Setelah dibuat lubang, di sini ada dua jenis batang piston. Pertama batang hidup atau yang disebut dengan engkol piston. Jenis piston tersebut biasa digunakan pada mesin tipe 3, 4, 5, 6, 7, 9. Adapun jenis batang mati seperti ini. Jenis piston tersebut biasa digunakan pada mesin tipe mamut dan lokomotif. Mungkin ada pertanyaan seperti ini, Bang, itu kalau kena panas uap meleleh gak? Enggak, karena panas uap sama panas api itu beda Bang. Bang, gua bikin juga pas ditiup lancar tapi kok pas pakai uap kok agak seret ya. Mungkin ini lebih direkomendasi untuk tenaga angin. Setiap mesin uap pasti itu mesin tenaga angin, tapi tidak setiap mesin tenaga angin itu adalah mesin uap.